Halo crochet lovers, balik lagi ke channel video aku Hilma Crochet. Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian gimana caranya buat baju rajut kayak gini. Jadi modelnya ini bajunya tanpa lengan dan lehernya ini tinggi alias pakai model turtleneck. Terus di sini aku bikin ukurannya all size fit to XL. XL-nya yang kecil karena lebarnya ini nih, lebar dari sini ke sini itu sekitar 50 cm dan tingginya 80 cm. Terus di sini aku pakai benang katun bambu. Tentunya ada 3 pilihan warna. Warna gradasi hijau. Di sini aku menghabiskan benang sekitar kurang lebih 10 gulung. Masing-masing itu ya 3 gulung lah. Tapi yang ini yang warna hijau ini 4 gulung. Terus hakpennya aku pakai ukuran 3 mm. Yuk tanpa lama-lama lagi, kita mulai aja langsung ke tutorialnya. Untuk alat dan bahan seperti yang udah tadi aku bilang, aku pakai benang jenisnya katun bambu. Terus di sini aku punya 3 varian warna. Untuk hakpennya aku pakai ukuran 3 mm. Terus kalian juga butuh jarum, gunting, stitch marker sama meteran ya. Atau kalian juga boleh pakai benang lain, tinggal sesuaikan aja dengan hakpennya. Yang pasti harus wearable ya. Oke, di sini aku bakal jelasin dulu pola potongan bajunya. Basically kita akan bikin 2 rajutan, bentuknya persegi panjang, 2 lembar ya, ukurannya 80 x 50 cm. Terus nanti kita akan gabungin bagian kiri dan kanan, terus bagian pundaknya juga. Jadi nanti kita punya lubang antara tangan kiri kanan sama lehernya. Ukurannya 24 x 25. Kalian boleh catat dulu. Ini ukurannya untuk all size ya. Tentunya kalian bisa sesuaikan dengan ukuran badan kalian masing-masing. Pokoknya biasanya kalau baju aku kan termasuk L ke XL lah. Biasanya baju-baju aku tuh ukurannya 50 cm lebarnya. Pokoknya sesuaikan aja ya. Biar video ini nggak kepanjangan, di sini aku udah buat 2 lembar rajutan persegi panjang ukurannya 50 x 80 cm dengan motifnya rolling wave abstrak. Nah, buat cara buatnya gimana? Kalian bisa cek ya di video sebelumnya yang ini, atau kalian juga boleh banget aplikasiin motif lain misalnya kayak rolling wave, terus jasmine stitch, corner to corner, interlock dan lain-lain, atau bahkan dengan tusukan yang simple kayak DC, TR dan lain-lain. Pokoknya motif yang kalian suka ya. Nah, ini contoh 1 lembar yang udah aku bikin. Ini maaf ya nggak bisa di-shoot secara keseluruhan karena gede banget. Aku tampilin fotonya aja kayak gini. Kalau kalian pakai motif ini, pasti mungkin nanti bentuknya nggak akan langsung persegi sempurna. Apalagi ukurannya ini cukup besar ya. Dan pengalaman aku juga, ini awalnya nggak rapi persegi, jadi miring-miring gitu. Bentuknya agak keriting, nggak simetris. Nah, aku lupa nggak sempat rekam sebelum rapi ini. Tapi jangan khawatir, selama hitungan pola motif kalian benar, bentuknya bakal bisa jadi sempurna kalau udah di blocking. Nah, ini proses aku ngeblocking lembarannya biar jadi bentuknya pas persegi panjang. Untuk lebih jelas gimana cara ngeblocking, kalian juga boleh cek tutorial cara blocking yang udah aku buat, bisa cek di sini ya. Nah, kalau rajutan persegi kalian udah jadi, ini aku lipat ya biar kelihatan nih sedikit aja. Yang harus diperhatikan itu adalah bagian sisi-sisinya, bagian sisi ini bawah, terus kiri kanan dan atasnya ya. Itu harus punya border atau pinggiran dengan stitch yang sama, gunanya biar nanti pas disatuin antara bagian depan, belakang itu gampang dan lebih rapi. Punyaku ini bagian kiri dan bagian kanan udah pakai HDC karena motifnya ini aku ngerjain dari sini ya, memanjang ke sana terus naik ke atas gitu. Jadi ini udah ada borderannya. Yang belum itu bagian bawah sama bagian atasnya. Nah, aku bakal tambahin juga HDC di bagian sini. Tapi hati-hati ya, masalahnya kalau pakai motif ini kan abstrak ya. Jadi setiap ujung rajutan, misalkan di sini sama di hijau yang sana itu nggak akan sama, nggak pasti sama. Sedangkan kita butuh jumlah HDC-nya sama antara bagian bawah dan atas. Jadi aku punya triknya. Triknya itu kayak gini. Pertama kita lipat dulu yang sisi ini nih ke pinggir ke sana. Jadi kayak ngebentuk segitiga kalau kayak kita mau ngelipat jilbab jadi segitiga. Nah, terus kita hitung
dari ujung sini sampai ke sini itu HDC-nya ada berapa. Ya dikira-kira aja kalau udah rapi, terus dihitung. Nah kalau yang punya aku ini setelah dihitung dari ujung sini ke sini itu jumlah HDC-nya sekitar 128 stitches. Jadi nanti di sini aku bakal isi 128. Selanjutnya biar gampang ngisi 128 ini sama rata, di sini aku bakal lipat dulu jadi dua, kayak buat simetris gitu. Lipat jadi dua, terus aku kasih stitch marker di sini. Terus kita lipat lagi biar lebih kecil. Ini simetris gitu ya. Yang ini kita kasih lagi stitch marker. Sekali lagi ke sini. Kasih lagi stitch marker. Nah, terus ini tinggal diikutin aja yang seberangnya. Nah ini kan jadi ada 8 bagian ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 128 dibagi 8 itu ada 16. Di setiap jarak ini kita harus bikin 16 HDC. Ini lebih gampang dikontrolnya ya, dibanding kita harus ngitung 128 dari ujung ke ujung. Nah pokoknya kalau ngerajut itu jangan capek ngitung ya, harus dihitung aja. Rumusnya simpel-simpel kok. Bukan rumus sih, kayak dihitung aja pakai logika, biar tambah rapih rajutan kalian. Yuk sekarang kita cobain tambahin 16 HDC. Aku lihat ya kalian posisinya mau di bagian mana menghadapnya. Kalau aku ini kan bagian depannya ya, aku pengen si HDC-nya itu kelihatan seperti kayak gini. Jadi posisi yang depan itu menghadap ke arah kita, yang bagian dalamnya ini di belakang ya. Kita mulai bikin HDC dari sini. Ini nggak akan aku bikin simpul, tapi aku lebihin sedikit aja kayak gini, terus ditahan sama jempolnya. Terus kita mulai di bagian sini ya, di bagian HDC terakhir. Kita ambil benangnya, terus buat dulu rantai satu kali buat di pojokannya. Kalau kalian mau ikat antara ujung ini yang terakhir tadi sama bagian yang ini, boleh aja. Tapi kalau enggak pun kuat kok. Sekarang kita bikin HDC, harus ada 16 ya, karena ini posisinya abstrak si bagian pinggirnya. Jadi kalian sesuaikan aja, kira-kira kalau pendek kayak gini mungkin bisa kita isi di sini nih. Ini kan tadi udah bikin satu. Kita isi di sini misalkan ya. Ini si bagian benang yang tadi sisanya masukin ke dalam ya. 2. Aku mau pakai di sini. Pokoknya sesuaikan. Kalau motif kalian lebih rapi, maksudnya bukan yang abstrak kayak gini, itu lebih gampang ya. Biasanya kalau DC kayak gini nih, ini kan DC ya, diisi biasanya 2 gitu. Kalau ini kan HDC, aku mungkin bisa isi di sini. Pokoknya serapih mungkin. Dan harus ada 16 ya. Ini tadi kita udah buat 4. Lanjutin ke sini sampai di sini 16. Terakhir bisa pastikan hitung jumlahnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16 ya. Pokoknya sesuaikan aja. Terusin
ke sini dilanjutin 16 juga. Kalian bisa tambahin lagi stitch markernya di bekas yang tadi pertama ya. Tadi kan udah dibikin 2, supaya nanti ngitungnya nggak terlalu jauh gitu, harus dari sini. Terus lanjutin sampai ujung sini dan bagian sisi-sisi yang lainnya. Oke teman-teman, di sini aku udah beres sampai akhir. Terus di sini aku bakal bikin rantai 1 kali, terus digunting agak panjang aja biar bisa dijahit buat ngerapihinnya. Terus sekarang tinggal kita ambil jarum dan dirapihkan. Ini aku udah selesai bikin semua baris pinggirannya, terus aku kasih stitch marker juga di bagian ujung-ujungnya. Sekarang waktunya tinggal kita gabungin. Untuk disatuinnya tinggal kita tumpuk aja. Ini aku mau jahitnya kayak bajunya tuh dibalik dulu. Ini bagian luarnya saling ada di dalam ya, saling berhadapan. Terus ini bagian dalamnya malah yang ada di luarnya. Jadi kayak kita mau ngejahit baju kayak gini, ditumpuk ya. Terus nanti kita ukur lubangnya. Misalkan ini bagian atasnya tadi kan kita 24 cm ya. Kita ukur dulu. Untuk bagian lehernya juga sama, kita kan mau bikin tengah-tengahnya ini 25, aduh ada semut, sorry. Ini kan ada 25 cm, jadi nanti kita ukur 12,5 ke sini, 12,5 dari ujung sini ke sini. Nah ini kan udah kita kasih tanda ya untuk bagian lubangnya, bagian kiri, tangan kiri, terus ini tangan kanan, pundaknya ini lehernya. Nah biar lebih rapi kita bisa hitung lagi, misalkan nih dari sini ke sini itu sebenarnya berapa stitch, terus samain jumlah stitchesnya sama yang sisi sebelahnya. Ini juga sama, ini tuh kayak masih kasar gitu ya, jadi nanti kita hitung dulu berapa jumlah stitchesnya masing-masing, disamain. Terus dikasih stitch marker yang diubah posisi stitch markernya sesuai jumlah stitches yang udah sama bagian depan sama belakangnya. Nah ini aku udah kasih tanda semuanya, udah dihitung jumlah stitches antara yang atas sama bawah. Jadi yang akan digabungin itu adalah bagian yang dari tengah ke bawah, terus bagian pundaknya ini 2, sama yang dari sini ke sini. Ini aku tambahin stitch marker yang lebih biar lebih gampang aja nanti pas disatuinnya. Kita mulai gabungin dari yang sini ya, dari yang pojok bawah. Itu kan bagian atasnya. Dari sini. Kita ambil benangnya. Terus kita masukkan hakpennya ke yang udah kasih tanda stitch marker ini. Kita lepas ya. Ini kita masukkan hakpennya. Terus ini kan aku udah tambahin stitch marker tambahan ya. Jadi pastikan si stitches yang berhadapan itu lurus. Jadi nanti kita akan bikin SC aja biar sambungannya kuat. Kayak gini. Kita bikin rantai dulu 1 kali. Terus kita bikin SC di setiap stitches yang berhadapan. Nah kayak gini. Ini bagian sisa yang tadi kita bisa masukkan ya, supaya lebih rapi. Bikin SC aja supaya kuat sambungannya. Terus ke HDC selanjutnya. Kelihatan nggak?
Ini pokoknya harus yang berseberangan. Begitu seterusnya sampai beres ya. Nanti kita bakal ketemu lagi kalau udah beres ya. Pokoknya harus sama, harus sesuai lurus biar nanti hitungannya pas. Oke. Oke teman-teman, di sini aku udah beres ngegabungin antara bagian pundak kiri dan kanan ya. Aku udah kasih penanda, jadi ini lubang lehernya. Terus ini juga lubang tangannya nih. Ini bagian kirinya sampai ke bawah udah aku gabungin. Nanti tinggal kita jahit aja, dirapihin benangnya. Terus nanti kita balikin bajunya. Nah, sekarang di sini aku mau kasih pinggiran lagi. Ini kan baru satu lapis ya. Aku mau bikin 2 baris lagi HDC di bagian bawahnya sekeliling. Nah, ini aku udah di akhir, tinggal di slip stitch aja. Terus bikin rantai 1 kali dan gunting, terus rapihkan. Oke, bagian bawahnya udah selesai. Tinggal kita buat bagian lehernya. Nah, bagian lehernya ini aku mau bikin agak tinggi, jadi kayak buat turtleneck gitu. Aku mau buat motif rolling wave abstrak lagi. Jadi aku mau bikin dulu dasarnya itu pakai HDC 2 baris ya. Tapi aku ngerjainnya bakal melingkar, jadi nanti aku bakal kasih stitch marker di awalnya. Ini kita mulai aja dari mana aja ya. Aku mulai dari sisi sini. Kalau mau diikat dulu boleh biar lebih kuat. Kita buat dulu rantai 1 kali, terus buat HDC masih di lubang yang sama, HDC lagi di lubang selanjutnya. Ini supaya tetap rapi harus disimpan di dalam ya, sisa benang yang tadi. Terus ini di lubang selanjutnya HDC lagi, terus sekeliling sampai nemu ujung sini. Nanti aku nggak akan slip stitch di sini, tapi tetap bikin HDC lagi. Jadi aku butuh penanda buat tahu di mana ujungnya. Terus kerjakan secara melingkar ke bagian lehernya, HDC 1 baris, terus 2 baris 1 kali lagi. Oke, nanti kita ketemu di akhir ya.
Oke, di sini aku udah bikin 2 baris HDC. Sekarang kita bikin aja pola rolling wave abstraknya ya. Jadi seperti biasa kita kombinasiin antara SC, HDC, DC dan TR bebas, tergantung bebas pokoknya seingin kalian mungkin. Jadi aku mulai pakai HDC dulu, terus aku mulai naik pakai DC, naik lagi tetap pakai DC. Nah, jangan lupa dikasih stitch marker lagi ya, karena nanti kita kerjanya bakal melingkar biar tahu mana ujungnya. Kita mulai lagi, aku bikin TR, pokoknya buat naik turun aja motifnya. Ini kan dari pendek naik ke atas. Aku mau bikin TR lagi, terus aku mau bikin DC. Kita mulai turun, pokoknya bebas ya, ini nggak harus sama, namanya juga abstrak. Jadi keuntungannya kita nggak usah ngitung polanya, yang penting ada naik turun gitu aja. Begitu ya sampai beres. Ini kan udah mulai kelihatan tuh. Oke teman-teman, ini aku udah beres 1 baris ya. Jadi pokoknya abstrak aja. Terus aku mau tetap lanjutin beberapa baris ke atas sampai mencapai tinggi yang aku mau. Jangan lupa ini setiap di akhir stitch markernya dibuka, terus nanti dipasangin lagi di stitch pertama. Jadi pokoknya kalian lanjutin sampai tinggi beberapa baris. Nanti aku akan balik lagi kalau udah tingginya sesuai. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai bikin lehernya ini dengan panjang 15 cm. Nih, panjangnya 15 cm, terus di ujungnya ini udah aku kasih HDC 1 baris. Nah, kalau dilihat jadi si polanya ini dia lebih ke horizontal ya, kalau yang ini jadinya vertikal. Udah beres deh akhirnya bajunya. Yuk kita cobain. Nah teman-teman, jadinya kayak gini, cantik banget kan? Ini aku nggak bisa seluruh badannya karena dia posisinya landscape. Nanti aku tunjukin beberapa foto yang udah aku shoot ya, kalau semua badannya. Nah kalian juga bisa pakai belt kalau misalkan mau. Jadinya nanti kayak gini, cantik juga kok. Ini bisa dipakai kemana aja sih kayaknya, ya nggak sih, buat jalan-jalan atau misalkan acara lebih formal mungkin. Nah pokoknya sebenarnya si baju ini tuh hasil desain kolaborasi sama mahasiswi kenalan aku, namanya Penta. Dia itu jurusan Kria Tekstil Mode di Telkom University Bandung. Nah nanti si baju ini bakal di develop lagi, ada ditambahin lagi desain-desainnya yang pasti lebih kece. Nanti kalau misalkan kalian mau lihat hasil akhirnya, kalian bisa lihat di, mungkin nanti dia upload kali ya di Instagramnya, cek aja di sini. Itu dia video tutorial kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa klik like-nya dan share juga ke teman-teman kalian supaya banyak yang bisa bikin baju kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah.